Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para penonton KCM Gorontalo, para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus adik-adikku mahasiswa dan mahasiswi yang memanfaatkan video ini untuk pembelajaran bahasa Arab dari kelasnya Ustadz Rifian Panigoro. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa keutamaan belajar bahasa Arab beserta dalil-dalilnya. Yang pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan, dengan berbahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu bisa memahaminya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah orang Arab dan bahasa kaumnya waktu itu adalah bahasa Arab, sehingga Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar bisa difahami oleh Rasul dan bisa difahami oleh kaumnya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan bahasa Arab. Ya, beliau berkata dalam menafsirkan ayat ini, wa dzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'addiyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Falihada anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughati ala asyrafir rusuli bi safarati asyrafil malaikati wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ardi wa ibtada inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa ramadan fakamula min kulli wujuhi. Saya terjemahkan. Wa dzalika li anna lughatal Arab, dan demikianlah karena bahasa Arab adalah afsahul lughat, ya, sebaik-baiknya bahasa atau sefasih-fasihnya bahasa. Wa abyanuha, dan yang paling jelas bahasanya, ya. Misalnya, mohon maaf, bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa komunikasi kita semua, ya. Orang yang tidak bisa berbahasa Arab bisa keluar negeri dengan bermodalkan bahasa Inggris, karena orang Arab juga banyak yang bisa berbahasa Inggris. Tapi yang paling jelas bahasanya, intonasinya adalah bahasa Arab. Misalnya kalau kita baca hammamun atau ghurfatun, ruangan, ya kan? Ghurfatun, ghain, ra, kemudian fa dengan ta marbutah. Kita baca jelas ghurfatun. Berbeda dengan misalnya ruangan dalam bahasa Inggris, tulisannya R-O-O-M, tapi bacanya room. Orang kalau tidak belajar, maka dia tidak bisa membaca room, akan dia baca rom, gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab yang penting tahu mana fathah, mana kasrah, mana dhamma, ya, mana sukun, maka dia bisa membacanya dengan jelas. Kemudian wa ausauha, dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Ya, saya hitung pernah seorang syekh yang saya terjemahkan dulu, Syekh Mahmud Mar'i Abu Naji, waktu itu beliau mengadakan daurah Al-Fatihah dan saya sebagai penerjemahnya. Beliau mengatakan begini, dan itu setelah beliau sampaikan saya hitung juga, saya cari hasil penelitian, jumlah kosakata bahasa Arab itu mencapai 12.400.000, ya, jumlah kata kosakata di dalam bahasa Arab 12.400.000, dan itu 25 kali lipat dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu cuma 600.000, ya. Bahasa Jerman kurang lebih 300.000. Kemudian bahasa Prancis 150.000, ya. Rusia 130.000, kurang lebih begitu kalau saya tidak salah. Artinya tidak ada yang lebih banyak kosakatanya daripada bahasa Arab. Dan karena itu Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan wa ausauha, bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas. Wa aktsaruha ta'addiyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak maknanya, ya. Yang paling maknanya itu lebih mengena, cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini, ya, kita bacakan lagi, falihada, ya, anzala asyrafal kutubi bi asyrafil lughat, ya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan
sebaik-baik kitab atau semulia-mulianya kitab dengan bahasa yang paling mulia, dengan bahasa yang paling baik. Ala asyrafir rusul, ya, diturunkan kepada sebaik-baik rasul. Bisafarati asyrafil malaika, melalui perantara malaikat yang terbaik. Maksudnya Jibril alaihissalam, karena dia adalah sayyidur rusul, ya, pemimpinnya para rasul. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ard, dan Al-Qur'an yang berbahasa Arab ini diturunkan di tanah Mekah, di mana tanah Mekah adalah tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Wabtada inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah, dan permulaan Al-Qur'an diturunkan pada semulia-mulianya bulan dalam satu tahun, yakni bulan Ramadan, ya. Maka sempurnalah Al-Qur'an dan bahasa Arab itu dari semua sisi, dari segala sisi. Subhanallah. Nah, apa urgensi kita mempelajari bahasa Arab? Jadi para salaf, ya, para ulama-ulama salaf, ya, banyak memotivasi kita agar kemudian semangat belajar bahasa Arab. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita untuk tidak mempelajari bahasa Arab. Kalau memang memungkinkan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Tidak ada kata terlambat. Walaupun ya di usia kita yang mungkin sudah setengah, ya, sudah dewasa, ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Arab. Walaupun kemudian tidak bisa sempurna sebagaimana orang yang mempelajarinya dari awal. Kalau ada kursus lembaga bahasa Arab, maka ikutilah lembaga tersebut. Apalagi kursusnya diadakan oleh para ustadz yang memiliki kafa'ah dan kemampuan yang mumpuni. Kenapa? Para ulama mengatakan begini, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu bagian daripada syiar agama kalian, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahasa Arab itu menjadi sarana untuk memahami Al-Qur'an. Ya, kenapa? Li'annal Qur'ana wal hadis, ya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an dan hadis, ya, diturunkan bil lughatil arabiyyah, diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Wala yufhamani illa biha, dan tidak bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab, ya. Maka berbahasa Arab ini sesungguhnya menjadi wajib hukumnya. Sebuah kaidah usuliyah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib karena dia sebagai sarana. Ya, saya berikan contoh, misalnya di Indonesia kita tidak bisa menegakkan keadilan dan kebenaran kecuali harus melalui panggung politik, maka berkiprah di panggung politik juga menjadi wajib. Walaupun wajibnya wajib kifai, bukan wajib aini. Kemudian man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Ya, Imam Syafi'i berkata dalam rangka mempelajari bahasa Arab, siapa yang menguasai ilmu nahwu, siapa yang mendalami ilmu dan kaidah nahwu dan sharaf, maka sungguh dia telah memahami seluruh ilmu. Karena kuncinya adalah nahwu sharaf, ya. Ada orang yang mahir conversationnya, muhawarahnya atau hadisnya, muhadasahnya, dia lancar, ya, berbahasa Arab secara lisan, tapi kemudian ternyata dia lemah di dalam kaidah nahwu sharaf, ya. Ada orang yang kuat nahwu sharafnya tapi kemudian lemah di dalam muhadasahnya. Nah, usahakan kita memiliki dua kemampuan, dua sisi ini, yakni kuat kaidah nahwu sharafnya dan juga kuat kemampuan conversationnya. Nah, itu. Saya kira ini, ya, secara singkat yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan belajar bahasa Arab, dan banyak sekali insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.